warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kisah jemaah haji asal Indonesia yang mendapat azab mengerikan saat sedang melaksanakan tawaf. Dosa apa yang membuatnya menjadi seperti itu? Apakah Allah begitu murka hingga menghukumnya menjadi seperti itu? Ternyata ada sebuah rahasia besar di balik semua itu. Semua orang akan sangat terkejut ketika mendengar akhir dari cerita ini. Sebelum masuk pada kisahnya, alangkah baiknya kita panjatkan sholawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kelak kita bisa menunaikan ibadat haji. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan beginilah kisah lengkapnya. Di sebuah desa yang subur dan damai di ujung Pulau Jawa, di mana hamparan hijau, ladang jagung membentang sejauh mata memandang, hiduplah seorang pria bernama Pak Sabto. Dialah penguasa tak tertulis di desa itu. Orang-orang mengenalnya sebagai pebisnis jagung yang luar biasa sukses. Ladangnya tak terhitung luasnya, panennya melimpah ruah, dan ia mempekerjakan ratusan warga desa untuk bekerja di bawahnya. Tidak ada yang bisa menandingi kekayaannya. Tidak ada yang bisa menentang keputusannya. Namun meskipun dari luar, hidupnya tampak seperti gambaran kesuksesan sempurna, kenyataan yang dirasakan oleh mereka yang mengenalnya justru sangat berbeda. Pak Sabto bukanlah orang yang ramah, baik hati atau penyayang. Ia adalah pria yang sangat keras, egois dan tak kenal ampun. Baginya hidup adalah tentang menang dan menguasai. Setiap keputusan yang ia buat harus diikuti tanpa bantahan. Jika ada yang berani menentangnya, orang itu akan segera merasakan akibatnya karyawan. Karyawannya yang bekerja dari pagi hingga petang di bawah terik matahari sering mengeluh bahwa upah yang mereka terima tidak sepadan dengan kerja keras mereka. Namun siapa yang berani mengeluh di hadapan Pak Sabto? Semua orang tahu, ia tidak akan segan-segan menyingkirkan siapapun yang berani menantangnya. Jika seseorang meminta kenaikan gaji, orang itu mungkin saja besok tak lagi memiliki pekerjaan. Bagi Pak Sabto, package hanyalah alat untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan. Bahkan di antara warga desa, Pak Sabto tidak memiliki banyak teman sejati. Orang-orang menghormatinya, tapi bukan karena kekaguman atau rasa hormat yang tulus, melainkan karena ketakutan. Ia memiliki kekuasaan dan uang, dan ia tahu bagaimana menggunakannya untuk memastikan bahwa tak seorang pun berani menantangnya. Ada cerita-cerita yang beredar di kalangan warga tentang bagaimana ia menggunakan kekayaannya untuk merampas tanah orang-orang yang tak mampu melawan. Beberapa mengatakan bahwa ia tak segan-segan mengusir keluarga yang menolak menjual tanah mereka kepadanya. Namun cerita-cerita itu selalu dibisikkan dengan hati-hati, karena tidak ada yang ingin menjadi korban berikutnya. Pak Sabto tinggal di sebuah rumah megah. Rumah yang jauh lebih besar dan mewah dibandingkan rumah-rumah lainnya di desa itu. Sementara warga lain tinggal di rumah-rumah sederhana yang terbuat dari kayu dan bambu. Rumah Pak Sabto berdiri megah dengan tembok tinggi, halaman luas, dan gerbang besi yang selalu tertutup rapat. Kemewahan rumahnya menjadi simbol betapa berbedanya ia dari orang-orang di sekitarnya. Di dalam rumah itu, ia tinggal bersama istrinya, Bunita, serta ketiga anak mereka Sanjaya, Sofia dan Sadil. Bunita adalah perempuan yang sama angkuhnya dengan suaminya. Ia menikmati kemewahan dan kekuasaan yang dimiliki keluarga mereka, dan tak ragu untuk menunjukkan superioritasnya di hadapan warga desa. Ia dikenal sebagai sosok yang gemar pamer. Lex Rau menuntut penghormatan dari orang-orang di sekitarnya.
Anak sulung mereka, Sanjaya adalah bayangan dari ayahnya. Ia membantu mengelola ladang jagung dan memastikan bahwa para pekerja bekerja sesuai perintah. Namun berbeda dari ayahnya yang menggunakan ancaman halus, Sanjaya lebih brutal. Jika ada pekerja yang tidak bekerja sesuai ekspektasi, ia tak segan-segan menggunakan rotan untuk menghukum mereka. Para pekerja takut padanya, lebih dari mereka takut pada Pak Sabto. Anak kedua mereka, Sofia, saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi di Jakarta. Ia memiliki ambisi besar untuk melanjutkan bisnis keluarga, dan bahkan bermimpi memperluasnya hingga ke kota-kota besar. Dalam dirinya mengalir darah keras dan ambisius, seperti ayah dan ibunya. Dan ia yakin bahwa kesuksesan yang dimiliki keluarga mereka adalah karena kecerdasan dan keunggulan mereka dibandingkan orang lain. Namun ada satu orang di keluarga itu yang berbeda. Anak bungsu mereka, Sadil. Sadil masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Dan sejak kecil, ia selalu merasa tidak nyaman dengan cara hidup keluarganya. Ia melihat bagaimana ayahnya memperlakukan para pekerja dengan kejam, bagaimana ibunya meremehkan orang-orang miskin di desa, dan bagaimana kakaknya menggunakan kekerasan tanpa ragu hatinya berontak. Ia ingin percaya bahwa ada cara lain untuk hidup selain dengan menguasai dan menindas. Namun di rumah itu, suara Sadil hanyalah angin lalu. Setiap kali ia mencoba berbicara tentang keadilan, tentang bagaimana para pekerja seharusnya diperlakukan, lebih baik ayahnya hanya tertawa sinis. Dunia ini bukan tempat bagi orang yang lemah, Sadil, kata Pak Sabto suatu kali. Kalau kau ingin bertahan, kau harus kuat. Kau harus memastikan bahwa orang lain tunduk padamu. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Sadil. Tapi ia tidak bisa menerimanya. Ia merasa ada sesuatu yang salah dengan cara hidup keluarganya. Ia ingin berubah. Tetapi di rumah itu, ia adalah satu-satunya orang yang berpikir seperti itu. Ia merasa sendirian. Hari-hari di desa itu berlalu seperti biasa. Pak Sabto semakin kaya, semakin berkuasa, dan semakin dihormati. Atau lebih tepatnya, semakin ditakuti. Tidak ada yang berani menentangnya. Tidak ada yang berani berbicara. Dan bagi Pak Sabto, itulah kehidupan yang sempurna. Namun takdir memiliki rencana lain. Sebuah peristiwa akan segera terjadi. Sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Perjalanan yang akan mengguncang dunianya hingga ke akarnya. Pak Sabto tidak tahu bahwa hari-harinya sebagai raja tak tersentuh di desa itu akan segera berakhir. Dan semua itu dimulai dengan satu usulan sederhana dari istrinya. Pada suatu malam, Pak Sabto duduk di teras rumahnya, menikmati secangkir kopi hitam kesukaannya. Di sampingnya, Bu Nita duduk dengan anggun. "Pak, aku ada pemikiran," kata Bu Nita dengan suara yang lembut, namun penuh perhitungan. "Bagaimana kalau kita naik haji?" Pak Sabto menatap istrinya dengan tatapan heran. Ia meneguk kopinya sebelum akhirnya menjawab dengan nada skeptis. "Naik haji untuk apa? Salat pun aku tidak pernah. Itu tidak ada gunanya." Bu Nita tersenyum kecil, lalu mendekat sedikit. "Pak, dengar dulu. Orang-orang di desa ini sudah menghormati kita karena kekayaan kita, tapi bayangkan jika kita kembali dari Mekah dengan gelar haji dan hajijah. Tidak ada yang akan berani meremehkan kita. Kita akan menjadi orang yang paling disegani di desa ini." Pak Sabto termenung sejenak. Ia tahu betul bagaimana masyarakat desa memandang gelar haji. Orang yang sudah naik haji dianggap lebih terhormat, lebih tinggi derajatnya.
Jika dia memiliki gelar itu, maka tidak akan ada yang bisa menyainginya lagi. Ia mengangguk perlahan. Baiklah kalau itu bisa membuat kita lebih dihormati. Kita berangkat. Keesokan harinya, Pak Sabto dan Bunita pergi ke kota untuk mendaftarkan diri. Sebagai calon jemaah haji, mereka harus menunggu 1 tahun untuk keberangkatan. Tapi bagi Pak Sabto, itu bukan masalah. Yang penting, ia bisa mulai membangun citra dirinya sebagai calon haji. Sejak saat itu, ia mulai menceritakan rencana hajinya kepada siapa saja yang ia temui. Setiap kali ada pertemuan dengan warga atau pekerja di ladangnya, ia selalu menyelipkan cerita tentang betapa besarnya biaya yang ia keluarkan untuk naik haji. Tidak semua orang bisa naik haji. Butuh banyak uang dan waktu, ujarnya dengan nada menyombongkan diri. Untung saja saya bisa. Para warga yang mendengar hanya bisa saling berbisik. Mereka tahu bahwa Pak Sabto bukanlah orang yang dikenal sebagai sosok religius. Bahkan ia jarang sekali terlihat di masjid. Namun tak ada yang berani mengomentari secara langsung. Semua hanya bisa menundukkan kepala dan berpura-pura setuju. Anak-anaknya memiliki reaksi yang berbeda. Sanjaya yang sudah terbiasa dengan sifat ayahnya hanya mengangguk setuju. Itu keputusan yang bagus, Pak. Nanti saat kembali, orang-orang akan lebih tunduk pada kita. Sofia yang saat itu sedang berada di Jakarta mengirim pesan kepada ibunya. Haji itu bagus, Bu. Asal niatnya benar. Jangan sampai nanti malah jadi bahan pembicaraan orang. Tapi Sadil, satu-satunya anak yang masih memiliki hati yang lembut, merasa ada yang aneh. Suatu malam, ia memberanikan diri untuk bertanya kepada ayahnya. Pak, kenapa ingin naik haji? Pak Sabto menatap putranya dengan alis terangkat. Apa maksudmu? Kenapa? Jelas karena aku ingin dihormati lebih banyak orang. Sadil menghela nafas, lalu berkata pelan, tapi haji itu ibadah, Pak. Seharusnya niat dilakukan karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang. Pak Sabto tertawa sinis. Kau masih terlalu muda untuk mengerti. Hidup ini bukan soal benar atau salah, nak. Hidup ini soal siapa yang paling kuat. Dan aku ingin memastikan bahwa tidak ada yang bisa menyaingi kita. Sadil hanya bisa menundukkan kepala. Ia tahu bedat dengan ayahnya tidak akan mengubah apapun. Tetapi di dalam hatinya, ada perasaan tidak nyaman yang semakin kuat. Beberapa bulan berlalu, dan Pak Sabto semakin giat membangun citranya. Ia mulai rajin menghadiri acara keagamaan di masjid. Meskipun sebenarnya ia lebih sering duduk di belakang dan menguap, ia juga mulai berpakaian lebih sopan. Mengenakan baju koko dan peci, suatu yang sebelumnya jarang ia lakukan. Namun setiap gerakannya terasa dibuat-buat. Tidak ada ketulusan dalam sikapnya. Para pekerja di ladangnya tetap diperlakukan dengan buruk. Gaji mereka tetap rendah. Dan hukuman dari Sanjaya masih terus berlangsung. Namun kini setiap kali ada yang mengeluh, Pak Sabto hanya akan tersenyum dan berkata, "Sabar ya saya. Sebentar lagi mau naik haji. Doakan saja supaya rezeki kita semua bertambah." Bagi para pekerja, kata-kata itu seperti garam yang ditaburkan di luka yang menganga. Mereka tahu bahwa Pak Sabto tidak benar-benar peduli dengan kesejahteraan mereka. Ia hanya ingin menggunakan agamanya sebagai tameng untuk tetap berkuasa. Di antara semua bisikan yang berkembang di desa, ada seorang lelaki tua bernama Pak Darman. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak takut pada Pak Sabto suatu hari. Ketika mereka bertemu di warung kopi,
Pak Darman berkata dengan nada tenang. Sabto, kau yakin niatmu sudah benar? Pak Sabto tertawa. Tentu saja. Aku ingin dihormati lebih banyak orang. Apa salahnya? Pak Darman menggeleng pelan. Haji itu bukan tentang kehormatan di mata manusia, tapi tentang pertobatan dan kedekatan dengan Allah. Jika niatmu tidak benar, maka kau tidak akan mendapatkan apa-apa selain kesia-siaan. Pak Sabto mendengus. Aku tidak butuh ceramah. Aku sudah memutuskan, dan aku akan pergi. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Pak Darman hanya tersenyum tipis. Semoga kau menemukan apa yang kau cari, Sabto. Semoga perjalananmu tidak sia-sia. Namun di dalam hatinya, Pak Sabto mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kata-kata Pak Darman menggema di pikirannya. Meskipun ia berusaha mengabaikannya, 1 tahun berlalu dengan cepat. Hari keberangkatan pun tiba. Tak seperti yang ia harapkan. Tidak banyak orang yang datang untuk melepas kepergiannya. Hanya beberapa orang kepercayaannya yang hadir. Sementara warga lainnya lebih memilih untuk tetap berada di rumah mereka. Di dalam pesawat, Pak Sabto duduk dengan penuh semangat. Ia tidak sabar untuk segera kembali ke desa dengan gelar haji. Ia membayangkan betapa megah penyambutannya nanti. Betapa semua orang akan kagum dan menundukkan kepala kepadanya. Namun ia tidak tahu bahwa di tanah suci, sesuatu yang jauh di luar dugaannya akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Perjalanan menuju tanah suci adalah pengalaman pertama bagi Pak Sabto dan Bunita. Dari dalam pesawat, mereka memandangi lautan awan di bawah. Mereka tak sabar untuk segera menginjakkan kaki di tempat yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita orang-orang. Namun di balik semangatnya, ada perasaan ganjil yang mulai tumbuh di dalam hati. Pak Sabto ia tak bisa mengusir suara-suara sumbang yang pernah ia dengar di desa. Orang-orang yang mencibir niatnya, yang mengatakan bahwa ibadahnya hanya untuk pamer, bukan karena keikhlasan. Namun ia tetap berusaha untuk mengabaikannya. Sesampainya di tanah suci, ia dan Bunita segera disambut oleh suhu yang panas menyengat. Namun tak seperti biasanya. Pak Sabto merasa badannya sedikit lebih berat dari biasanya. Ia mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin ia hanya lelah setelah perjalanan panjang. Bersama dengan ribuan jemaah lainnya, mereka mulai menjalani rangkaian ibadah haji. Hari-hari awal berjalan lancar. Mereka mengikuti setiap ritual dengan tertib. Meskipun Pak Sabto lebih sering merasa ini seperti sekadar formalitas. Ia melakukan semua gerakan ibadah, tapi hatinya masih dipenuhi dengan kebanggaan. Di setiap kesempatan, ia membayangkan betapa bangganya ia saat kembali ke desa dengan gelar haji. Ia bisa melihat para pekerja membungkuk hormat kepadanya. Para warga desa yang berbicara dengan lebih lembut. Bahkan mungkin ada acara penyambutan yang meriah untuknya. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi pada hari keempat. Saat menjalankan tawaf mengelilingi Ka'bah, Pak Sabto mulai merasakan sesuatu yang aneh di kepalanya. Rasa nyeri yang semula samar, semakin lama semakin menyiksa. Ia mencoba bertahan, tetapi rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Seakan ada sesuatu yang merayap keluar dari dalam kepalanya. Tiba-tiba di tengah ribuan jemaah yang bergerak dalam putaran yang harmonis, Pak Sabto terjatuh di lantai Ka'bah dan menjerit keras. Tangannya meraih kepalanya. Dan saat itulah kejadian yang menggemparkan terjadi. Dari kulit kepalanya yang berkeringat, perlahan muncul 2 tonjolan tajam. 2 tanduk yang tumbuh dari dalam kepalanya, bagaikan tanduk iblis. Orang-orang yang berada di sekitarnya tersentak mundur. Dengan tatapan terkejut
dan ketakutan. Subhanallah. Apa yang terjadi dengannya? Seru seorang jemaah. Itu pasti azab dari Allah. Itu pasti azab Allah. Teriak beberapa jemaah yang kerap mendengar kabar mengerikan di tanah suci. Bunita yang berada di dekatnya segera menghampiri suaminya. Matanya membelalak melihat tanduk yang kini tumbuh di kepala. Pak Sabto ia menjerit sangat panik. Tak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, jeritan Pak Sabto semakin memilukan. Rasa sakit yang ia rasakan bukan hanya fisik, tapi ada juga sesuatu yang lebih dalam. Seakan ada beban bertahun-tahun yang tiba-tiba meledak dari dalam kepalanya. Petugas haji segera datang dan membawanya ke ruang medis. Di ruangan medis, para dokter memeriksa Pak Sabto dengan penuh kebingungan. Mereka tidak pernah melihat fenomena aneh seperti ini sebelumnya. Seorang dokter tua dengan janggut putih menatap Pak Sabto dengan sorot mata penuh arti. Ini bukan penyakit biasa. Katanya pelan. Ini adalah tanda, peringatan dari Allah. Kau harus segera bertobat. Pak Sabto terengah-engah, masih merasakan nyeri yang luar biasa di kepalanya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia ingin menyangkal, ingin berkata bahwa ini semua hanya kebetulan. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu, ini adalah akibat dari dosa-dosanya. Ini adalah azab atas semua keserakahannya. Semua kejahatan yang telah ia lakukan selama ini. Tangannya gemetar saat menggenggam tangan dokter itu. Dengan suara yang lirih, ia mulai berbicara. Dulu 20 tahun lalu. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang petani biasa. Tapi aku ingin menjadi orang kaya. Aku ingin dihormati. Aku ingin memiliki ladang jagung yang luas. Dan aku mendapatkannya. Dengan cara yang salah. Bunita yang mendengar pengakuan itu terperanjat. Ia tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu suaminya aku. Aku merampas tanah-tanah warga jika mereka menolak menjualnya. Aku mengancam mereka. Aku menyakiti mereka. Bahkan ada beberapa keluarga yang aku buat sengsara seumur hidup. Suara Pak Sabto semakin bergetar. Matanya mulai dipenuhi air mata yang sudah bertahun-tahun ia tahan. Aku tidak pernah merasa bersalah. Aku pikir ini semua adalah bagian dari perjuangan. Tapi sekarang, aku sadar, aku sudah menjadi orang yang sangat kejam seperti iblis. Ternyata semuanya bermula bahwa saat 20 tahun yang lalu, ia merampas lahan-lahan warga dengan cara paksa, agar mereka mau menyerahkan lahannya dengan cuma-cuma. Jika mereka menolak, maka Pak Sabto tak segan untuk menyakiti, bahkan membantai seluruh keluarga yang menolaknya. Kala itu dia menjadi sosok preman yang sangat ditakuti, dan sangat haus akan kekuasaan. Dari hasil rampasan lahan, itulah ia merintis ladang jagungnya yang kini sudah berkembang pesat. Pak Sabto juga mengatakan bahwa dia tidak pernah beribadah dan bersedekah. Bahkan para karyawan ladangnya hanya dibayar seala kadarnya. Dan sangat jauh dari kata cukup. Bahkan niat pergi hajinya bukanlah niat karena Allah, melainkan hanya haus akan gelar dan penghargaan dari orang-orang saja. Pak Sabto menyadari bahwa mungkin karena hal itulah Allah menghukumnya menjadi seperti ini. Semua orang di ruangan itu terdiam. Dokter tua itu hanya menatap Pak Sabto dengan penuh belas kasih. Ia menepuk pundak lelaki itu, lalu berkata, Allah Maha Pengampun. Jika kau benar-benar bertaubat, berdoalah kepadanya agar kau diberi pengampunan. Pak Sabto menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis. Ia menangis bukan karena sakit di kepalanya. Bukan karena ketakutan akan tanduk yang tumbuh di kepalanya. Ia menangis karena ia merasa begitu kotor.
begitu hina. Semua yang ia banggakan selama ini hanyalah kesombongan kosong. Ia menatap langit-langit ruangan dan berbisik, "Ya Allah, ampuni aku. Aku telah hidup dalam kegelapan. Aku telah menzalimi begitu banyak orang. Aku tidak pantas meminta pengampunanmu, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku mohon ampunilah aku. Aku sangat menyesal." Seiring dengan doanya yang tulus, sesuatu keajaiban terjadi. Tanduk yang sebelumnya tumbuh di kepalanya perlahan mulai menghilang. Rasa sakit yang sangat menyiksa perlahan mereda. Semua orang di ruangan itu menyaksikan keajaiban itu dengan mata kepala mereka sendiri. Pak Sabto hanya bisa menangis. Tangis yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Bu Nita yang sejak tadi hanya bisa diam, akhirnya ikut menangis. Ia menggenggam tangan suaminya dan berkata dengan suara yang penuh emosi, "Pak, kita harus berubah." Pak Sabto mengangguk. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja lahir kembali. Ia merasa ringan, seakan beban yang selama ini menghimpitnya telah terangkat. Di tanah suci ini, ia menemukan kebenaran yang selama ini ia abaikan. Hari-hari berikutnya, ia menjalani ibadah haji dengan penuh keikhlasan. Bukan lagi karena ingin dihormati, bukan lagi karena ingin mendapatkan gelar, tapi karena ia benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ia menghabiskan setiap malam di Masjidil Haram, berdoa dan menangis, meminta pengampunan atas dosa-dosanya. Dan setiap kali ia bersujud, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Perjalanan menuju penebusan. Perjalanan haji yang semula Pak Sabto anggap sebagai ajang pembuktian diri, justru menjadi titik balik dalam hidupnya. Setelah kejadian mengerikan di Masjidil Haram, setelah ia mengakui segala dosa-dosanya, dan benar-benar menangis dalam penyesalan, hatinya terasa jauh lebih ringan. Tanduk yang tumbuh di kepalanya menghilang secara misterius, seolah menjadi pertanda bahwa Allah telah membuka jalan baginya untuk berubah. Di sisa hari-hari mereka di Tanah Suci, Pak Sabto tidak lagi merasa sombong. Ia menjalankan seluruh ibadah dengan penuh kekhusyukan, tanpa ada keinginan untuk pamer atau mencari pujian. Setiap kali ia bersujud, air matanya jatuh, membasahi sajadah. Ia memohon ampun, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang telah ia sakiti. Bu Nita yang sebelumnya juga penuh dengan kesombongan, kini mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Ia menyaksikan sendiri bagaimana suaminya yang dulu begitu angkuh, kini berubah menjadi pria yang lebih tenang dan tak berus kerendahan hati. Dalam hatinya, ia juga merasa malu. Selama ini ia selalu mendukung keegoisan suaminya. Ia selalu berdiri di sampingnya, mengabaikan penderitaan orang-orang di sekitar mereka. Tapi sekarang, ia menyadari betapa salahnya semua itu. Ketika akhirnya tiba waktu untuk kembali ke Indonesia, perasaan Pak Sabto bercampur aduk. Ia pulang bukan sebagai orang yang ingin dielu-elukan, bukan sebagai orang yang ingin dipuji karena telah berhaji, melainkan sebagai seseorang yang ingin menebus kesalahannya dan memperbaiki sisa-sisa hidupnya. Saat pesawat mendarat di tanah air, tak ada pesta penyambutan seperti yang dulu ia bayangkan. Tak ada arak-arakan, tak ada perayaan besar. Hanya beberapa orang kepercayaan yang menjemputnya di bandara. Namun anehnya, kali ini Pak Sabto tidak merasa kecewa. Dulu ia mungkin akan marah karena merasa kurang dihargai. Tapi sekarang ia mengerti bahwa kehormatan sejati tidak datang dari kemewahan atau pujian orang lain. Sesampainya di desa,
para pekerja kebunnya hanya menyambut dengan tatapan hati-hati. Mereka masih takut. Mereka masih mengingat bagaimana kejamnya Pak Sabto dan keluarganya, Sanjaya putra sulungnya. Bahkan dengan bangga menyambut kepulangan ayahnya, dengan kata-kata, akhirnya Bapak bisa pulang dengan gelar haji. Sekarang kita pasti lebih dihormati, Pak. Namun berbeda dari biasanya. Pak Sabto tidak tersenyum sombong seperti dulu. Ia hanya menatap anaknya dengan lembut, lalu berkata, "Hormat bukan sesuatu yang bisa kita paksa, nak. Hormat harus kita dapatkan dengan kebaikan dan keikhlasan." Sanjaya tertegun. Ia tak pernah melihat ayahnya berbicara seperti itu. Hari-hari berlalu. Kepertuan Pak Sabto mulai terlihat. Ia tidak lagi memandang para pekerjanya dengan sinis. Ia mulai mendengarkan keluhan mereka. Suatu hari ia mengumpulkan semua karyawannya di ladang. "Mulai hari ini," katanya dengan suara lantang, "gaji kalian akan aku naikkan. Aku tahu selama ini kalian bekerja keras, dan aku sadar aku telah berlaku tidak adil. Aku ingin menebus semua itu." Suasana menjadi sangat hening. Para pekerja saling berpandangan, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Seorang pria tua, salah satu pekerja paling lama di ladang itu, maju ke depan dengan mata berkaca-kaca. "Pak, apakah ini benar?" "Apa kami tidak salah dengar?" tanyanya dengan suara gemetar. Pak Sabto mengangguk. "Aku sadar selama ini aku telah banyak berbuat salah pada kalian. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memperbaiki masa depan. Aku ingin menjadi pemimpin ladang yang lebih baik. Aku ingin menjadi manusia yang lebih baik." Beberapa pekerja mulai menangis. Pernah membayangkan bahwa pria yang dulu mereka takuti bisa berubah seperti ini. Ada kehangatan yang mulai tumbuh di hati mereka. Sebuah harapan bahwa mungkin untuk pertama kalinya mereka bisa bekerja dengan hati yang tenang. Namun, perubahan ini tidak diterima dengan baik oleh semua orang. Sanjaya yang selama ini melihat ayahnya sebagai sosok yang kuat dan berkuasa, tidak bisa memahami apa yang terjadi ayah. Kenapa ayah berubah seperti ini? Kita sudah berada di puncak. Kenapa ayah justru merendahkan diri? Pak Sabto menatap putranya dalam-dalam. "Nak, selama ini aku mengajarkanmu untuk menjadi pemimpin yang keras, tapi aku lupa mengajarkanmu untuk menjadi pemimpin yang bijaksana. Apa gunanya kekuasaan jika kita hanya menindas orang lain? Apa gunanya harta jika kita mendapatkannya dengan cara yang salah?" Sanjaya terdiam. Kata-kata ayahnya menusuk hatinya. Tapi ia masih sulit menerimanya. Sementara itu, perubahan Pak Sabto juga sampai ke telinga warga desa. Mereka mendengar bahwa pria yang dulu mereka benci, kini mulai sering bersedekah pada warga yang kurang mampu. Bahkan ia membangun sebuah masjid di tengah desa sebagai wujud tobatnya. Mereka melihat bagaimana ia tidak lagi berjalan dengan kepala tegak, penuh kesombongan, melainkan dengan langkah rendah hati, menyapa mereka satu persatu. Lama-kelamaan, warga desa yang menaruh rasa jengkel terhadap Pak Sabto perlahan mulai memaafkannya. Bukan karena takut, bukan karena terpaksa, tapi karena mereka bisa merasakan ketulusan dalam perubahan Pak Sabto yang begitu nyata. Suatu sore Pak Sabto duduk di ruang tamunya. Sembari menikmati secangkir kopi, Bu Nita menghampirinya, menggenggam tangannya erat. "Aku bangga padamu, Pak," bisiknya. "Aku dulu berpikir kekayaan adalah segalanya. Tapi sekarang, aku melihat sesuatu yang lebih berharga dari itu. Hati yang bersih dan kehidupan yang penuh makna."
Pak Sabto tersenyum, menatap langit yang mulai berubah warna menjadi keemasan. Aku hanya berharap Allah benar-benar mengampuniku, Bu. Aku telah menyakiti banyak orang. Aku ingin dia menghabiskan sisa hidupku untuk menebus semua itu. Punita mengangguk. Kita kemarin melakukannya bersama-sama. Pak, Sadil anak bungsu mereka, tersenyum melihat perubahan dalam keluarga Nyonya. Ia selalu percaya bahwa kebaikan akan selalu menang. Dan sekarang, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bangga memiliki seorang, ya seperti Pak Sabto. Hari-hari berlalu, dan Pak Sabto terus menjalani hidupnya dengan penuh ketulusan. Ia bukan lagi pria yang haus akan pujian. Bukan lagi pria yang ingin menguasai segalanya. Ia adalah seorang pria yang telah menemukan kedamaian dalam hatinya. Seorang pria yang akhirnya mengerti bahwa sejatinya, kehidupan bukanlah tentang seberapa tinggi kita berdiri, melainkan seberapa dalam kita peduli pada sesama. Dan dalam keheningan sore itu, di tengah ladang yang ia bangun dengan keringat dan air mata, Pak Sabto tersenyum. Ia tahu akhirnya, ia telah menemukan makna sejati dari hidup ini. Kisah Pak Sabto mengajarkan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan, keserakahan, kekuasaan dan makna sejati dari perubahan. Salah satu pesan moral terkuat dalam cerita ini adalah bahwa kekayaan dan kekuasaan tanpa moralitas hanya akan membawa kehancuran. Pak Sabto yang dahulu sombong dan kejam, akhirnya menyadari bahwa hidupnya selama jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Kekayaannya tidak membawanya pada kebahagiaan sejati, melainkan hanya ketakutan dan kesengsaraan batin. Teguran yang ia alami selama ibadah haji menunjukkan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Kesadaran dan perubahan yang terjadi pada dirinya setelah mengalami keajaiban adalah bukti bahwa masih ada kesempatan bagi setiap orang untuk bertobat dan memperbaiki diri. Kebaikan yang ia lakukan setelah kembali ke desanya menjadi contoh bahwa seseorang bisa menjadi lebih baik jika benar-benar memiliki niat untuk berubah. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan bahwa keikhlasan dalam beribadah adalah hal utama. Beribadah bukan untuk mencari pengakuan atau pujian, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kesombongan hanya akan membuat seseorang semakin jauh dari kebahagiaan sejati. Pada akhirnya, cerita ini mengajarkan bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang menguasai orang lain dengan ketakutan, tetapi dengan kebaikan dan kasih sayang. Ya, hanya dengan begitu, seseorang bisa mendapatkan penghormatan yang tulus dari orang-orang di sekitarnya dan hidup dalam ketenangan yang hakiki.